Pemirsa, nama Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto memiliki elektabilitas tinggi di Pulau Jawa sebagai calon presiden di pemilu 2024 berdasarkan riset lembaga survei Poltreking. Gubernur Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Erick Thohir menjadi cawapres yang memiliki elektabilitas tinggi. Lembaga survei Poltreking melakukan survei terkait Pilpres 2024. Survei dilakukan dalam bentuk simulasi di 5 provinsi di Pulau Jawa, yaitu Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ada 3 nama calon presiden yang mencuat dari hasil survei tersebut. Mereka adalah Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Ketiga nama tersebut memiliki keunggulan di beberapa provinsi di Pulau Jawa. Sementara itu untuk Cawapres 2024, elektabilitas AHY, Ridwan Kamil, Erick Thohir, serta Sandiaga Uno bersaing ketat. Poltreking juga melakukan survei terhadap partai politik yang dianggap kuat di 5 provinsi di Jawa. Elektabilitas PDIP unggul di DKI, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sedangkan di Banten dan Jawa Timur, partai yang diunggulkan masing-masing adalah Gerindra dan PKB. Survei ini dilakukan Poltreking pada 26 November hingga 2 Desember 2022 dengan melibatkan 1.000 responden di 5 provinsi di Pulau Jawa. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pulau Jawa adalah kunci untuk memenangkan pemilu presiden 2024 karena 57% suara pemilih berada di Pulau Jawa. Untuk mengetahui kemana sebenarnya arah pilihan suara di Pulau Jawa, ini lembaga Poltreking baru saja melakukan survei. Ya, suara pemilih ini dibagi ke 5 wilayah pemirsa. Ada Jakarta, kemudian Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah termasuk Yogyakarta, serta Jawa Timur. Hasilnya, Anies Baswedan ini unggul di 3 provinsi, yakni Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Sementara Ganjar Pranowo ini unggul di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur meski hanya unggul di 2 provinsi. Namun perolehan suara Ganjar di Jawa Tengah sangat dominan, 71% dibandingkan suara untuk Anies yang hanya 9% suara saja. Nah, untuk posisi calon wakil presiden Agus Harimurti Yudhoyono ini unggul di Jakarta dan juga di Banten. Sementara Ridwan Kamil unggul di Jawa Barat. Adapun Erick Thohir pemirsa unggul di Jawa Tengah, sementara untuk Jawa Timur, Erick Thohir dan Khofifah Indar Parawansa ini bersaing begitu ketat pemirsa. Lalu apa kesimpulan dari hasil survei ini? Format pasangan capres dan cawapres mana kira-kira yang akan memenangkan pemilu 2024 nanti pemirsa? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, ada Mas Hanta Yuda dan juga ada pakar komunikasi politik UGM, Bapak Yarwi Ahmad, serta pakar politik yang juga merupakan Rektor Universitas Muhammadiyah UMJ, Bapak Maun Murad Al-Barbarashi. Nah, sekarang saya ingin menuju tentunya kepada yang punya hasil survei dulu nih. Kalau suara dilihat nih ya Mas Hanta Yuda, kalau dilihat secara agregat capres mana nih kira-kira yang paling kuat ini? Kalau kita bicara Jawa secara keseluruhan dari hitung-hitungannya, meskipun masing-masing punya daerah kekuatan masing-masing ya Mas Hanta Yuda. Ya, Isa, survei ini kita lakukan di 5 provinsi di Pulau Jawa. Di setiap provinsi itu sampelnya 1.000, jadi totalnya 5.000. Tetapi secara paralel ya, masing-masing 1.000 responden di setiap provinsi. Temuannya memang di 3 capres itu yang paling kuat, tidak hanya di level nasional, sebenarnya di level Jawa juga terlinier hasilnya, yaitu Anies Baswedan, Ganjar, dan Prabowo. Seperti tadi di sini sudah muncul, kita bisa lihat Anies cukup dominan di 2 provinsi kuat, yaitu di Jakarta dan di Banten. Separuh pemilih Jakarta dan hampir separuh pemilih Banten itu dikuasai oleh Anies Baswedan. Kemudian Anies juga unggul di Jawa Barat, meskipun tidak begitu tebal ya, karena masih punya selisih yang tidak terlalu jauh terpaut dengan Prabowo Subianto. Pak Prabowo 30%, Anies Baswedan 36%. Nah, yang dulunya 2019 adalah basisnya Pak Prabowo, Banten dan Jawa Barat, kini bergeser menjadi basis Anies. Anies sudah melampaui Pak Prabowo. Pak Prabowo di nomor urut 2 di Banten maupun di Jawa Barat. Sementara yang kedua, kalau dilihat dari grafik juga cukup jelas, saya kira Ganjar Pranowo cukup menang sangat tebal sekali, 71%, 71% Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur 36%.
Nah, kalau Anies memang ada di dua provinsi cukup dominan di susul Jawa Tengah Ganjar, ada dua Jawa yang belum terlalu kuat ya dominasinya. Anies di Jawa Barat unggul tapi belum begitu dominan. Begitu juga Ganjar Pranowo di Jawa Timur belum begitu dominan. Jawa Tengah dan Timur ini kita tahu ada basisnya Pak Jokowi dulu di 2019 itu cenderung bermigrasi mendukung capresnya adalah Ganjar Pranowo. Nah, saya ingin menjawab pertanyaan Tisa tadi. Memang di setiap provinsi kita pemilihnya itu beda. Kalau dibandingkan luar Jawa, memang di Jawa itu hampir 58% seperti tadi Andrew katakan. 3 provinsi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu udah hampir 50%, 3 provinsi ini. Kalau bisa menangkan 2 Jawa di antara 3 secara kuantitatif, ya lumbung suara ini biasanya pemenang Pilpres memang. Beberapa kali Pilpres secara langsung itu. Nah, jumlahnya memang beda ya secara akumulatif. Jawa Timur itu 16% DPT-nya, lebih kurang, lebih dari 16%. Jawa Tengah itu 16 sekian persen, Jawa Barat 17 sekian persen. Sementara DKI dan Banten itu 4, sekian persen. Jadi kalau digabungkan, meskipun Anies Baswedan berada di 3 provinsi, tapi Ganjar Pranowo itu menguasai 2 provinsi yang relatif lebih besar. Karena Jawa Tengah dan Jawa Timur itu kalau digabungkan DPT-nya 32% lebih. Banten, Jawa Barat, dan Jakarta itu digabungkan total sekitar 25 sekian persen. Itu kira-kira perbandingan DPT atau jumlah pemilih di setiap provinsi itu. Nah, yang menarik saya kira sudah terlihat dari Jawa Barat ke Barat itu ada basisnya Anies cukup kuat. Mungkin sebagian besar Pulau Sumatera. Beberapa memang mungkin di luar data Jawa itu Ganjar seperti Lampung relatif kuat. Sementara dari Jawa Tengah ke arah timur Indonesia yang dulunya basis Pak Jokowi itu menjadi basis Ganjar Pranowo sekarang di sebagian besar Indonesia Timur juga begitu. Jadi kira-kira dulu basisnya Prabowo terbelah. Ada tetap memilih Pak Prabowo masih punya basis. Kita lihat Pak Prabowo cukup masih punya lumayan ya, ada angka 30-an% di Jawa Barat dan Banten. Itu artinya Prabowo masih punya basis juga. Tetapi basis Prabowo dibandingkan 2019 yang lalu jauh menurun dibandingkan dulu perolehan 47% di Pilpres. Nah, pemilih Prabowo sudah terbelah antara pemilih ke Anies Baswedan dan ke Prabowo Subianto. Sementara pemilih Jokowi meskipun tidak semua ke Ganjar tapi didominasi paling tidak dimonopoli oleh Ganjar. Sementara data terakhir yang kami ambil survei di Pulau Jawa baru-baru ini. Begitu Tisa peta untuk capres ya. Kalau cawapres tadi ya beda-beda ya. Mas Hanta, kita langsung masuk ke cawapres Mas. Bagaimana figur-figur ini akan mempengaruhi tadi daerah-daerah yang memang basis masa yang sudah mereka kuasai. Mas Hanta. Ya, Andrew, betul. Tadi AHY itu lebih kuat di Jakarta dan Banten. Meskipun terpaut sedikit ya di DKI, di nomor 2 ada Erick Thohir juga. Kemudian di Banten, dua basisnya Anies itu AHY cukup kuat. Kemudian RK di Jawa Barat, Erick Thohir kuat di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang menjadi basisnya Ganjar Pranowo. Saya kira saya ingin melanjutkan tadi yang disampaikan oleh Pak Mamun Murad maupun Mas Nyarwi yang menarik. Tadi Pak Mamun mengatakan wakil ini harus dicari yang tepat, kalau tidak bisa tergerus. Saya setuju itu karena parabel cawapres ini penting. Selain tadi ada garis politik aliran ya, ideologi hingga tahun 55. Dan ketingkat kesetujuan publik kalau kemudian Anies keliru mencari wakil misalnya tidak sejalan dengan keinginan basisnya bisa jadi kecewa. Jadi belum tentu melengkapi. Saya setuju poin itu penting. Yang kedua, variabel cawapres di periode di mana tidak ada incumbent itu sangat menentukan. Jadi penting. Dan tadi Mas Nyarwi mengkategorikan kan tadi ada yang tersebar, ada hanya kuat di satu provinsi. Jadi poin saya ada 2 strateginya. Apakah ingin memaksimalkan basis yang sudah ada atau melengkapi wakil di daerah yang dia lemah. Tapi kalau mencari wakil yang lemah, kelemahannya misalnya begini. Anies misalnya mau mengambil Erick Thohir kuat Jawa Tengah. Saya yakin tidak kuat untuk menggerus Jawa Tengah, mengambil suaranya, memecah suara Ganjar agak sulit bagi Anies. Pun sebaliknya bagi Ganjar mau mengambil misalnya AHY itu akan memecah suara Anies di Banten di DKI juga susah. Kemungkinan yang paling tepat tadi kalau dari Pak Mamun Murad tadi harus wilayah-wilayah yang memang tidak menggerus suaranya. Jadi kalau data cross tabulasi kami, cross step-nya itu Tisa, preferensi pemilih Anies itu cenderung menginginkan cawapresnya AHY dibanding nama-nama lain gitu. Nah, ini pemilih cukup Ganjar menarik. itu preferensinya menginginkan Erick Thohir. Bang Hanta, ini sebenarnya related dengan gitu. statement Bang Hanta yang baru saja disampaikan. Kalau kita lihat kan Erick Thohir ini lead di Jawa Tengah, kemudian AHY barusan disampaikan lead di daerah Jabodetabek begitu. Kemudian ada nama Erick dan Kofifa yang juga bersaing, kok bisa saingan sama-sama di Jawa Timur. Ini sebenarnya fenomena apa gitu? Yang menarik kan Erick bersaing dengan Kofifa di Jawa Timur dan AHY ini bisa leading di daerah Jakarta. Apa sebetulnya menjadi triggernya? Ya, ada beberapa faktor ya. Satu adalah brand connection. Jadi di mana preferensi pemilih itu sudah
mempunyai koneksi ya, ketika dia preferensi pemilih Anies itu cenderung selalu, mungkin juga ada pengaruh pemasangan oleh para elit, kemudian di media itu cenderung menginginkan AHY dan beberapa nama. Dan kita tahu di elit memang antara AHY, Kofifa, Andika dan lain sebagainya, Aher. Tapi nama AHY memang salah satu preferensi kuat dari pemilih Anies. Begitu juga di Jawa Tengah. Ganjar itu pemilih Ganjar meskipun beberapa nama, tapi kecenderungannya itu memiliki ke Erick Thohir. Pun sebaliknya, pemilih Erick Thohir ketika kita dalami cross step-nya itu kecenderungan menginginkan capresnya Erick Thohir adalah Ganjar Pranowo. Karena itu basis mereka sudah terbentuk. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu sudah terbentuk, capresnya seolah-olah menguat ke figur Ganjar Pranowo, cawapresnya cenderung terkuat itu berada di Erick Thohir. Begitu juga di wilayah Banten dan DKI. Jadi wilayah ini kalau mencoba sebaliknya bisa, misalnya logikanya melengkapi, tapi belum tentu juga. Kalau tadi istilah Pak Mamun Murad bisa jadi kekecewaan bisa muncul, tetapi juga data ini penting ya dalam konteks tadi yang saya katakan brand association, brand connection-nya, faktor itu satu. Baik. Faktor yang kedua adalah tadi dinamika elit soal pemegang boarding pass yang kerap menyebutkan nama-nama yang akan ditimang-timang menjadi pasangan dan seterusnya. Ditambah tentu ada variabel dari AHY misalnya mantan calon gubernur Jakarta yang juga ketua umum dan basis Demokrat juga cukup kuat di Banten. Itu juga menjelaskannya faktor lain. Erick Thohir juga kita tahu cukup dekat dengan, selain Ganjar dia terasosiasi kuat dengan Pak Jokowi. Menteri yang sangat dekat dengan Jokowi kerap mendapatkan tugas-tugas penting dari Pak Jokowi, ketua TKN tim pemenangan Jokowi. Nah itu di Jawa Tengah basisnya Pak Jokowi, dan Jawa Timur selain Bu Kofifa kuat di NU, Erick Thohir juga belakangan cukup dekat dengan NU, anggota Banser, kehormatan Banser NU, kemudian dekat dengan Kiai, dan itu menjelaskan mengapa mereka secara personal juga punya basis-basis tersebut. Begitu.